Lo tinggal tunggu lampu hijau dari siapa? Lela. Beda amat muka lo. Karena Lela sepertinya gue baca, dia tahu kondisi sebenarnya. Yang jelas antara cocot sama kelakuan harus sama. Jangan nggak sama. Untuk yang kedua kali. Lo nggak panik kan? Panik lah. Enggak, Boy. Masa enggak? Ya lah, Boy. Gue bener-bener kasihan sama Guru Untung. Dia tetap nggak marah. Kalau nggak taruh itu uang haram di lapaknya dia, karena dia tahu kalau Ngai deket sama uang haram itu, Ngai pasti mimpi buruk. Ya Allah, semoga pahala Guru Untung semakin bertambah ya Allah. Amin ya Allah. Tur, menurut lo Bang Koreng perlu nggak sih dibawa ke psikiater? Psikiater kali. Nah itu maksud gua. Udah parah benar ini. Kita bisa bantu dia. Kita ambil uang itu secepatnya, Nang. Kenapa kamu? Hah? Layu begitu. Saya nyesel teh tadi kagak sholat zuhur, jadi kagak dapat sembako deh. Mak Nelly sama Pak Sumingan dapat sembakonya banyak. Saya bilang juga apa, Pin? Hah? Hati-hati. Hati-hati apa teh? Modus penipuan itu sekarang banyak ragamnya. Hah? Saya pikir kamu harus hati-hati. Tapi sembakonya asli teh. Yang namanya penipuan itu juga semuanya itu harus terlihat asli. Belum kelihatan aja aslinya. Sembakonya asli teh. Modus penipuannya juga asli. Hati-hati. Kalau mau sembako, sholat lo. Jangan minta punya gua. Saya bukan mau minta sembako. Saya cuma mau nanya. Duit dalam toples tilulit kan nambah enggak? Nambah. Kok saya belum? Sholatnya udah komplit belum? Belum. Baru zuhur. Apoy bilang sholatnya kudu 5 waktu. Mosok sih? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana, Cek? Kemana aja? Yang penting jauh dari Mang Manta. Duduk. Emangnya kenapa Mang Manta, Cek? Mang Manta makin jadi Bang. Ngomongnya mati mulu, nggak ada yang lain. Saya udah tidur, dibangunin terus. Suruh dengan ceritanya di alam kubur nanti. Sabar, kamu sabar. Saya mau tinggal di tempat Bang Pang aja, boleh? Boleh sih. Nanti saya bilang ke Simon sama Acil. Waduh, Kenapa waduh? Bang Pang nggak tidur di base camp? Malam ini saya insya Allah tidur di musola dulu. Ya, kalau nggak ada Bang Pang, saya nggak mau. Temen-temen Bang Pang, serem. Astagfirullahaladzim. Aceh, jangan lihat orang dari luarnya doang.
Simon sama Acil tuh anak-anak baik. Kamu mah sembarangan ngomong tuh. Saya takut. Ih, Kalau kamu takut mau tidur aja di emperan tuh di got. Kumaha? iya. Kok sendiri? Mas Tommy mana? Udah pulang. Aduh, gimana sih? Padahal bapak baru aja mau titip pesan sama dia. Ini masalah cicilan motor ini belum lunas. Tuh gimana sih? Kesian kan ibu kamu? Tuh. Kelihatannya aja ibu baik-baik aja. Padahal enggak. Tapi Pak, cicilan motor ini kan urusan kita. Kenapa jadi Bang Tommy? Mas Tommy sendiri yang janji sama bapak. Kalau dia yang mau lunasin, bukan bapak. Mau Pak? Intinya Tom, lo kudu bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo omongin. Lain kali, sebelum lo mikir lo ngomong dulu. Maksud gue sebelum ngomong mikir dulu. Iya, Poy. Katanya Lela juga mau nyelesaikan masalah ini sama bapaknya dulu. Dan dia juga ngelarang aku untuk ngasih uangnya ke bapaknya langsung. Aku paham. Yaudah, gini. Lo tinggal tunggu lampu hijau dari siapa? Lela. Beda amat muka lo. Karena Lela sepertinya gue baca, dia tahu kondisi sebenarnya. Yang jelas antara cocot sama kelakuan harus sama. Jangan nggak sama. Untuk yang kedua kali, lo nggak panik kan? Panik lah. Enggak, Poy. Masa enggak? Elah, Poy. Masa panik aja dipaksa sih, Poy. Udah yuk, kita piknik. Yuk. Panik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, ada baby mana nah? Baby lagi halangan, Bang. Halang? Oh begitu. Pantasan seharian abang tidak ada lihat dia nah. Datang kok Bang Boski. Tadi juga ngobrol sama Sari di warung. Iya. Kenapa abang sampai tidak ketemu sama dia nah? Berarti belum jodoh kau itu. Hah? Kirman, jangan ngomong begitu nah. Nanti saya punya hati makin sedih. Ada baby. Permisi, Bang. Permisi, Bang. Iya, Nina, Sari. Kirman, kau tidak tahu perasaan saya nah. Itu baby. Hah? Mana? Saya jambak kau punya kepala. Tidak ada rambut juga percuma. Kamu kenapa? Kita punya Al-Quran gak sih, Bu? Kayaknya dari Lela kecil, Lela nggak pernah denger bapak sama ibu baca Al-Quran. Lela pengen ngaji.
Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Kang, Iya, Mang. Kenapa, Mang? Mamang baca di buku ini. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu hening. Angin juga tidak berhembus. Tenang. Tidak mendung dan cerah. Ya. Seperti ini. Enak cuacanya. Sejuk. Nah, berarti ini malam Lailatul Qadar ya? Ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, Mang. Walaupun sebenarnya itu adalah rahasia Allah. Hanya orang yang diizinkan sama Allah diberi kenikmatan malam Lailatul Qadar, Mang. Banyak memang yang bilang malam Lailatul Qadar itu malamnya hening, sunyi, angin tidak berhembus, suasana juga cerah. Tapi kita nggak tahu, Mang. Yaitu rahasia Allah. Hanya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Tapi Mang, jangan karena kita pengen mengejar malam Lailatul Qadar, kita melupakan malam-malam yang lain. Karena Ramadan itu terbagi 3, Mang. 10 hari pertama itu rahmat, diturunkannya kasih sayang Allah. 10 hari kedua itu diturunkannya maghfirah, ampunan Allah. 10 hari ketiga nih sekarang yang kita jalani nih, Mang. Kata Allah, itqum minan nar. Dibebaskannya manusia dari siksa api neraka, Mang. Jadi jangan mentang-mentang kita ngejar Lailatul Qadar, malam lain kita sia-siain. Jangan, Mang. Lailatul Qadar kita kejar, malam lain pun kualitas ibadah kita harus tetap ditingkatkan, Mang. Tahu tuh Mamanta, ngincernya yang spesial terus. Jalur kilat. Udah tau semua hari baik. Cek, umur Mamang sama kalian itu beda. Makanya Mamang nih harus cepat-cepat dan harus buru-buru. Ya kan, Ang? Gak baik, Mang, buru-buru juga. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Dan Allah tidak menyukai orang yang suka terburu-buru, suka tergesa-gesa. Tuh, dengerin. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba, ya Allah. Hamba belum mampu menjadi suami dan imam yang baik, ya Allah. Hamba belum mampu menjadi imam yang amanah, ya Allah. Ya Allah, hamba ingin berkeluarga, hamba ingin berumah tangga. Bukan hanya di dunia, ya Allah. Tapi hamba ingin berkeluarga yang dipertemukan di dalam surga-Mu, ya Allah. Tapi bagaimana mungkin, ya Allah? Apakah hamba bisa, ya Allah? Sedangkan di dunia ini saja hamba belum bisa membimbing istri hamba agar taat kepada hamba dan juga kepada-Mu, ya Allah.
Mas. Iya Dewi. Mendengar Mas berdoa seperti itu tadi, saya malu, Mas. Saya malu sama Allah. Maaf Dewi, nggak usah didengar Dewi. Saya sudah terlanjur mendengar, Mas. Mas. Iya. Mas mungkin lupa. Mas mempunyai 2 kaki yang dapat dengan mudah membawamu pergi. Tapi Mas juga jangan lupa, saya mempunyai 2 tangan yang akan selalu menggenggam agar Mas tidak akan pernah pergi. Iya Dewi. Dewi mau kemana? Istri yang tidak taat ini mau nyiapin sahur buat suaminya dulu, Mas.